Ya, mengganasnya varian Omikron di ibu kota Jakarta menyebabkan meningkatnya bor di setiap rumah sakit. Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah tersambung melalui via Zoom. Ada Dr. Hermawan Saputro, Dewan Pakar IAKMI dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bung Isan. Selamat malam dan selamat sore ya, pemirsa JEK TV. COVID-19 varian Omikron nih Bang. Saya berkaitan dengan Omikron ini, Jabodetabek ini kan sekarang sudah ditetapkan gitu ya PPKM level 3. Penyebaran Omikron juga semakin melonjak. Bagaimana nih Bang dengan ketersediaan bor di rumah sakit untuk pasien Omikron saat ini? Ya, saya rasa wajar ya kalau DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami kenaikan PPKM dengan leveling ini menunjukkan DKI Jakarta dalam keadaan yang sedang tidak biasa-biasa saja karena lonjakan kasus juga yang luar biasa. Kalau kita lihat keterisian rumah sakit itu secara bed occupancy memang tiap hari itu selalu bertambah, mulai dari Wisma Atlet ya yang menjadi rujukan di wilayah sekitarnya atau RSDC, dan juga rumah sakit yang kurang lebih 120 rumah sakit yang disiagakan yang memang rujukan COVID-19. Nah, kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, kasus aktif kita sebenarnya sudah di atas gelombang pertama ya. Dulu puncak gelombang pertama itu di sekitaran awal Februari 2021 yang lalu, persis 1 tahun yang lalu, itu sekitar 175.000 kasus aktif, itu menjadi puncaknya. Dan itu sudah menjadi titik yang kritis, sudah terjadi kepayahan di Vaskes. Nah, bedanya di tahun ini memang karena Omikron ini bergejala ringan, sedang, paling tinggi adalah sedang, dan tanpa gejala lebih banyak. Oleh karena dia bergejala ringan dan sedang, atau bahkan tanpa gejala, kecenderungannya penggunaan bed occupancy itu lebih banyak pada ruang-ruang isolasi terpusat atau ruang-ruang isolasi terpadu yang diperuntukkan untuk isolasi. Nah, bedanya kalau di rumah sakit, perawatan yang dulu kalau kita di gelombang kedua sekitar Juni dan Juli, bagaimana pemakaian ICU atau intensive care unit, di dalamnya ada penggunaan ventilator, ada oksigen, dan berbagai support facility yang memang dalam keadaan kedaruratan yang luar biasa, ada tekanan yang luar biasa juga terhadap fasilitas kesehatan dan nakes saat itu. Tetapi memang karakteristik Omikron ini, karena relatif lebih ringan, maka isoter ini lebih dulu mengalami keterisian, baru mungkin rumah sakit dengan kemapanan fasilitas akan mulai terisi. Tetapi memang tetap kuantitas atau kasus yang terus naik bisa saja menambah kasus-kasus yang membutuhkan juga perawatan di vaskes dan rumah sakit. Baik. Begitu. Ya, hingga saat ini fasilitas rumah sakit yang sudah digunakan untuk rawat inap sudah berapa persen ya Bang? Antara 20 hingga 30% dari total rujukan COVID yang disiapkan. Nah, makanya kalau kita bicara ruang di rumah sakit dengan ruang isoter agak berbeda. Ruang-ruang isoter sekarang itu, kita ambil contoh Wisma Atlet itu sudah lebih dari 70%. Artinya dari total 8 ribuan bed sebelumnya, sekarang 6 ribuan bed, itu bahkan sudah harus ditambah pada tower-tower yang lain. Jadi penambahan ini menjadi sesuatu yang logik saja, sehingga suatu waktu mungkin juga di SDC Wisma Atlet akan mengalami stagnasi ya, atau over capacity, karena memang peruntukan RSDC ini lebih kepada mereka yang bergejala ringan atau yang membutuhkan perawatan sedang. Baik. Begitu. Sementara kalau untuk di Jakarta, untuk ruang ICU menyiapkan berapa Bang Hermawan dan sudah terpakai berapa sampai dengan saat ini? Iya, dari 8 ribuan ya ruang ICU yang disiapkan itu baru 10% saja. 10%. Jadi baru sekitar 800, jadi belum terlalu signifikan kalau ukuran perbandingannya dengan kejadian di tahun lalu ya. Jadi memang karakteristik Omikron ini sekali lagi tidak menimbulkan severity cases yang luar biasa. Tetapi kekhawatiran atau kewaspadaan itu harus tetap ada. Oleh karena orang-orang yang membutuhkan ruang-ruang ICU ini kan orang-orang yang lansia dan komorbid kecenderungannya. Sementara angka vaksinasi untuk lansia kita masih di bawah 50%. Jadi kalau kasus Omikron terus naik dan menyebar, potensi keterpaparan pada lansia yang suatu waktu membutuhkan ICU tetap harus dalam kewaspadaan lebih, Bung Isak. Baik, kita dengarkan beberapa pendapat dari masyarakat dulu, Bang Hermawan. Ini akibat kasus COVID-19 di Jakarta meningkat, setiap harinya sejumlah warga ini merasa was-was. Bahkan warga ini juga tidak mengetahui bagaimana cara COVID-19 bisa dirawat di rumah sakit. Iya, ada pastinya. Kita nggak tahu kan siapa yang kena gitu dan bisa ketularan dari siapa.
Ya kalau takut cemas sih ya ada ya. Yang penting kita sih jaga protokol kesehatannya aja, dijaga terus gitu Mas. Tangan, masker, segala macam. Kalau aku enggak sih Mas, karena kita yakin aja sama diri sendiri. Karena kan semua kesehatan itu tergantung sama diri kita sendiri. Jadi yang penting kita prokes aja sih. Alhamdulillah sih sekarang biasa aja, karena ya udah wajar lah, udah biasa aja gitu, kayak flu biasa aja. Takut sih ada, cuman ya karena kita udah taat prokes, terus saya juga ada vaksin full, cuma mungkin orang belum booster karena belum waktunya, kan itu 6 bulan setelahnya ya. Jadi ya mungkin prefernya udah agak ketat lah gitu, jadi kayak cuma 7. Ya, kekhawatiran warga ini sudah kita lihat di tayangan sebelumnya ini, Bang Hermawan. Kalau kita berbicara mengenai dengan rasa khawatir begitu ya, Pak Luhut juga bilang nih, walaupun Omikron naiknya meningkat, tapi masih bisa dikendalikan. Ini apakah artinya warga ini tidak perlu khawatir berlebihan begitu, Bang Hermawan? Memang kepanikan itu tidak penting ya, atau harus kita hindari. Tidak boleh dalam keadaan apapun kita panik sehingga kehilangan arah dan kesadaran dalam penanganan pencegahan COVID. Yang ada kewaspadaan. Kewaspadaan tidak sama dengan panik. Waspada itu maknanya tetap menggunakan protokol kesehatan, minimal yang 3M atau bahkan 5M. Tetapi juga upaya ini harus selaras juga dengan upaya kendali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada dua pendekatan. Pertama yang sifatnya community based, yaitu kendali perilaku, ketaatan terhadap prokes. Yang kedua adalah provider based, kebijakan di dalam testing dan tracing sekaligus kebijakan penyiapan fasilitas pendukung untuk isoter maupun perawatan di rumah sakit. Itu yang harus kita paralelkan, Bung Ishak. Baik, Bang, ini kan kalau diprediksi ini puncaknya akan terjadi sekitar antara akhir Februari sampai dengan Maret begitu ya. Bagaimana kesiapan dari rumah sakit dan juga kalau dari pengamatan Anda, kalau seandainya naik Februari dan Maret ini akan melandai di bulan kapan nih, Bang? Kira-kira? Kalau kita memiliki upaya yang konsisten dan konsekuen dari segi PKM ya, misalnya level 3 atau bahkan level 4, kemudian kesadaran masyarakat berperilaku taat terhadap protokol kesehatan, nah di puncak kasus itu Maret akhir ya, itu kemungkinan bisa kita lewati. Tetapi kasus kumulatifnya tetap akan lebih tinggi daripada Delta, karena sekarang kenaikan kasus yang konsisten, lebih dari 33.000 misalnya, itu pada pertengahan Maret itu bisa lebih dari 600.000 kasus aktif. Nah, oleh karena itu kita harus warning ketika kasus aktif mendekati 300.000 kasus. Dengan skala penyebaran Omicron yang lebih cepat 5 kali dari Delta, kuantitinya akan naik walaupun severity-nya rendah. Tetapi severity bisa aja juga ikutan naik karena volume kasusnya akan naik. Maka upaya yang luar biasa harus kita lakukan untuk pembatasan di bulan-bulan ini, Februari dan Maret, supaya ada pelandaian kurva. Kalau kita tidak melakukan upaya signifikan di bulan ini, kita akan mundur. Dan kita akan menjadi dilema kalau mundur hingga April, di saat itu ada bulan Ramadan, akan ada Idul Fitri, dan bahkan bisa sampai di musim haji 1 bulan berikutnya. Itu tentu tidak kita inginkan. Karena kita tidak menginginkannya, maka upaya kesadaran berperilaku dari masyarakat, dan upaya kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk kendali dan konsisten terhadap kebijakan pembatasan, inilah gunanya, dan kita harus kolaborasi dengan baik agar tidak terjadi puncak yang kita sudah prediksikan bersama seperti tadi, Ibu Bisak. Baik, agar tidak terjadi melonjak yang sangat lebih tinggi di Maret nanti, sejak sekarang kita sudah mulai menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang sangat tidak kita inginkan begitu ya, Bang Hermawan ya. Baik, terima kasih Dr. Hermawan Saputro selaku Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung bersama kami di Newsroom malam ini. Terima kasih Bang, selamat malam.